Pagi hari ini saya melakukan perjalanan menuju tempat pembelian sapi, kambing untuk hewan kurban Masjid Darus Saadah tanggal 27 Juli 2020. Berangkat pukul 9 pagi, meninggalkan masjid. Perjalanan cukup lancar. Ketika masuk tol juga tidak ada hambatan yang berarti. Dan sesampainya di lokasi sekitar 1 jam perjalanan kita sampai dengan selamat, alhamdulillah. Tempatnya cukup ke dalam ya. Kita mencari sapi yang baik dan lebih murah dari tempat-tempat yang lainnya, namun tidak murahan. Nah, ini lokasinya di Ciseeng, Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya udah sampai di kandang sapi dan kambing yang siap untuk dikurbankan untuk Masjid Darus Saadah Jagakarsa. Ya, kita lihat di sini alhamdulillah banyak hewan-hewan yang sudah siap ya, insya Allah. Ini cukup usia semua, begitu juga dengan kambing. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan bertemu dengan pengusaha hewan kurban ini. Ya, mari kita lihat. Oke, alhamdulillah bersama saya sekarang ada Ustadz Agung sebagai pengusaha hewan kurban. Ya, kita akan sedikit berbincang-bincang masalah kurban ini. Mudah-mudahan ada faidah yang bisa kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maulana. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah, Nah, baik. ini usahanya sapi sama kambing emang khusus untuk kurban ya, Ustaz? Ya, kami memang sementara baru mengkhususkan untuk kurban, untuk penyediaan hewan kurban berupa sapi, kambing, dan juga domba. Baik. Begini, Ustaz. Sebenarnya hukum berkurban itu seperti apa ya? Oke, jadi salah satu perintah yang Allah bebankan kepada kita yang sudah kita hafalkan di surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, maka Allah perintahkan kepada kita untuk berkurban. Kata Allah, fasholli lirabbika wanhar, dan salatlah kalian kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Jadi kurban ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis dilanjutkan lagi oleh Rasulullah menegaskan bahwa man lahu sa'atun walam yudhahi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekati musola kami, kata Rasulullah. Nah, ini merupakan perintah yang sangat kuat. Bahkan mungkin kalau secara konteks hadis dan ayat kita bisa bilang wajib. Akan tetapi memang karena ada keringanan dari Rasulullah, barang siapa yang mampu, maka yang tidak mampu pun tidak wajib. Sehingga boleh kita tarik kesimpulan, bagi yang mampu sangat dianjurkan, bagi yang tidak mampu maka tidak mengapa untuk tidak berkurban. Sebagian ulama fikih menggolongkan sebagai sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dikuatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ibadah berkurban. Kira-kira begitu, Ustaz ya? Jadi hukumnya bisa disimpulkan sunnah muakkadah gitu ya, Ustaz ya. Baik. Kemudian hewan yang bisa dikurbankan itu apa saja, Ustaz? Oke, jadi hewan yang bisa dikurbankan itu kalau kita lihat di ilmuwan syar'i adalah bahimatul an'am. Jadi kurang lebih seperti unta. Akan tetapi di negara kita karena tidak ada unta, maka bisa kita berkurban dengan selain unta seperti misal sapi, ataupun kerbau, ataupun kambing, ataupun domba. Kemudian pasti ada syarat-syaratnya ya, nggak sembarangan sapi atau nggak sembarangan kambing kita bisa kurbankan. Nah, itu ada syarat-syaratnya tuh gimana, Ustaz? Jadi syarat dari hewan yang kita kurbankan, pertama tentu haruslah yang kita kurbankan itu hewan yang sehat. Tidak boleh hewan yang berpenyakit. Maka termasuk
kita juga mengikuti program pemerintah di masa pandemi COVID seperti ini. Insya Allah hewan-hewan kurban akan kita sertakan surat kesehatan dari Dinas Peternakan setempat. Jadi syarat pertama itu harus sehat, tidak boleh yang sakit. Yang kedua tidak boleh cacat. Cacat seperti apa? Misal kakinya ada yang patah, maka tidak bisa kita buat untuk kurban. Atau misal matanya buta, maka tidak bisa kita gunakan untuk berkurban. Kemudian disunahkan oleh Rasulullah mencari hewan yang gemuk. Jangan kemudian kita mengirit dana untuk berkurban, kita cari hewan yang sekurus-kurusnya. Contoh seperti hewan yang insya Allah dipesan oleh Jamaah Darus Saadah ini merupakan hewan yang kalau boleh kita lihat gemuk ya. Nah, ini merupakan salah satu juga syarat hewan kurban, jangan mengambil yang kurus. Yang kurus. Ya. Nah, kemudian harus cukup umur. Cukup umur ini dalam sebuah hadis Rasulullah katakan kalau untuk kambing, sapi itu kita masuk usia musinnah. Musinnah itu kalau di dalam kambing dan domba kira-kira kambing dan domba yang sudah usianya 1 tahun. 1 tahun. Ya, kalau untuk sapi tahun yang kedua menuju tahun yang ketiga. Kalau untuk sapi, kalau untuk unta paling tidak 5 tahun. 5 tahun. Tetapi ada keringanan. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kalau kita tidak bisa musinah bagaimana? Minimal jad'ah. Jad'ah itu kalau di usia kambing dan domba itu antara 6 sampai 1 tahun. Maksudnya kalau tidak mampu di sini bagaimana? Misal di daerah kita penjual hewan mereka hanya menyediakan hewan-hewan yang usianya 6 sampai 1 tahun, tidak ada yang lain, maka itu diperbolehkan disebut hewan jatah. Tapi kalau memang ada, kita harus usahakan musinnah. Atau misal ada tapi memang dana kita tidak cukup untuk membeli yang musinnah, maka boleh yang jatah. Nah, jadi jatah 6 sampai 1 tahun itu keringanan yang diberikan syariat jika kita tidak mampu membeli yang musinnah. Oh, ya begitu ya, Masya Allah. Ya. Jadi ada usia-usia yang Ada tidak bisa sembarangan ya. Tidak bisa sembarangan. Baik. Terakhir mungkin Zat, ini kan setelah hewan itu disembelih ya, dikurbankan, itu kan daging-dagingnya baik daging sapi atau daging kambing itu kan harus didistribusikan gitu. Iya, betul. Nah, itu pembagiannya itu sebenarnya seperti apa, Zat? Oke. Bagi yang berkurban, entah itu sapi ataupun kambing, mendapatkan sepertiga dari bagian hewan kurbannya. Kita ambil contoh kambing. Kambing ini kan diangkat oleh 1 orang. Iya. Maka biasanya sepertiga bagiannya paha bagian belakang, atau ada sebagian orang menyebutnya disebut sebagai sampil, jadi paha yang bagian belakang. Itu untuk yang berkurban. Kalau untuk sapi biasanya diangkat 1 sampai 7 orang, itu nanti dikurangi sepertiga bagiannya untuk yang berkurban, sisanya didistribusikan oleh panitia kurban kepada masyarakat yang ada di sekitar masjid ataupun yayasan tersebut. Misal yang paling utama tentu orang yang membutuhkan, fakir miskin, orang-orang yang memang sebelum Idul Adha tidak bisa makan daging, harapannya ketika hari raya Idul Adha mereka bisa merasakan daging. Nah, itu kemudian juga boleh kita distribusikan ke orang-orang yang lain di sekitar kita sebagai hewan kurban. Macam-macam, nanti ada yang yayasan atau masjid yang mendistribusikan setiap kantong, ada yang 2 kilo, ada yang 1 kilo, ada yang 1,5 kilo. Itu nanti tergantung kebijakan dari panitia. Yang penting untuk si pengkurban sepertiga. Oh iya. Terus sisanya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Ya, mungkin itu saja atas waktunya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Maulana dan teman-teman di Darus Saadah. Baik. Sapi-sapinya semoga semuanya berkah dan menghasilkan banyak daging. Amin amin. Semoga ibadah kurban pada tahun ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, itu dia jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ini adalah suasana sholat Idul Adha di Masjid Darus Saadah. Di masa pandemi tentunya ya, kita mengatur jarak dan juga mengikuti protokol kesehatan. Saya selaku imam melaksanakan sholat dengan surat yang pendek juga. Dilanjutkan dengan khutbah yang tidak terlalu panjang juga oleh Ustadz Dahlan Barbake hafizahullah ta'ala. Beliau menyampaikan nasihat yang cukup singkat untuk kita. Dan hari ini hari Jumat ya, jadi bertepatan dengan sholat Jumat nanti. Kemudian kita langsung persiapan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Kita sarapan terlebih dahulu, dan supaya lebih cepat pemotongannya karena kita akan melaksanakan sholat Jumat di siang harinya, jadi kita tidak terlalu lama. Ini sapi pertama yang akan kita eksekusi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan lancar.
Ya, ini adalah sapi iuran dari jamaah Darus Saadah ya, yang mana ada 7 orang yang mengumpulkan untuk bisa membeli sapi ini. Dan di sini juga ada dari tim kesehatan memantau kesehatan sapi dan juga cara pemotongannya. Dan di situ juga ada saya yang melihat langsung proses pemotongan. Dan di sini kita ada evaluasi sedikit. Ternyata tidak darahnya tidak langsung masuk ke tempat pembuangan ya. Di sini ada sedikit kesalahan, namun insya Allah kita akan perbaiki. Demikianlah tadi beberapa kegiatan Idul Adha di tahun ini 1441 Hijriah atau tahun 2020 di Masjid Darus Saadah Jagakarsa. Saya selaku ketua panitia di masjid ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita, termasuk pengurusan hewan kurban, dari mulai pencarian sampai penyaluran hewan kurban. Dan tentunya kami memohon maaf atas segala kekurangan yang telah kita lakukan dari segala sisinya, termasuk dari dokumentasi yang mungkin tidak maksimal. Namun hal ini menjadi semangat bagi kami untuk terus memperbaiki diri di tahun-tahun berikutnya supaya bisa menjadi lebih baik. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.